Beberapa hari berlalu, aku mendengar kabar baik dari Pangah. Situasi di sana sudah mulai agak mereda. Tidak ada lagi teror Palasik. Para warga juga mulai sedikit lega meskipun masih dalam situasi yang waspada. Tidak bisa lagi untuk benar-benar tenang. Sosok Palasik sudah menjadi momok yang mengerikan dalam hati mereka. Bahkan sampai saat ini tidak pernah diketahui Palasik mana yang telah mencelakai keluarga Rossi. Sudah lewat beberapa hari saat kejadian, aku kembali di kehidupan biasanya yang membosankan, monoton, dan terus berulang. Entah kenapa kehadiran Mbak Kun dan Om Ken membuat rasa bosanku sedikit terobati. Mbak Kun juga mulai sedikit lancar dalam komunikasi. Hanya Om Ken saja yang memang tidak bisa bicara dalam bahasa manusia. Sementara itu, secangkir kopi menemaniku yang tengah duduk di kedai kopi yang berada di pertigaan jalan ke arah kontrakanku berada. Hujan cukup lebat, yang membuatku harus tertahan di kedai. Kurang lebih 1 jam, hujan baru reda, meskipun agak gerimis. Karena waktu juga mulai semakin malam, aku nekat buru-buru pulang. Dari perempatan aku berlari kecil, kurang lebih 300 meter lagi, aku sampai rumah. Aku melihat sosok tinggi kurus berwarna hitam. Wujudnya kurang begitu jelas, karena kurangnya penerangan jalan. Sosok itu berdiri di depan rumah, lalu menghilang saat melihat kehadiranku. Penampakan seperti itu sudah hal biasa bagiku, jadi tidak aku pikirkan. Dan ketika ingin melewati jalan yang menuju kontrakanku, terlihat lagi sosok tinggi itu seperti ingin masuk rumah, dan kemudian hilang lagi saat menyadari kehadiranku. Dalam satu waktu, aku menemui sosok yang sama 2 kali. Mau heran, tapi ya apa yang harus diherankan? Akhirnya aku tidak peduli. Aku hanya ingin segera melangkah ke tempat tidur. Tidak ada yang membuatku tertarik dengan sosok tersebut. Paginya aku berangkat kerja. Ada beberapa orang berkumpul di rumah yang malam itu. Aku melihat sosok tinggi hitam yang kedua kalinya. Aku berhenti sebentar dan bertanya kepada salah seorang di sana. "Ada apa, Uda?" kataku yang masih duduk di motor. Mas Tori." "Anu mas, Pak Ragil meninggal," ucapnya. "Kenapa bisa begitu? Bukankah beliau baik-baik saja sebelumnya?" kataku. Pak Ragil ini yang selalu aku sapa saat aku olahraga di pagi hari. Beliau pasti di depan rumah, entah menyuci motor, menyiram tanaman, dan aktivitas lainnya. "Aku tidak paham, Mas Tori," jawabnya. Aku hanya sebatas bertanya saja, dan tidak tahu penyebabnya. Karena aku harus segera berangkat kerja, jadi aku tidak sempat untuk melayat pagi itu. Sore itu aku langsung pulang. Yang meninggal sudah dimakamkan di tempat pemakaman sebelah kontrakan. Jaraknya kurang lebih 200 meter dari tempat yang aku tinggali. Tidak ada yang istimewa malam itu. Aku menghampiri Mbak Kun yang sedang bernyanyi. "Mbak, kalau boleh tahu, mbaknya matinya kenapa?" Sekedar iseng aku bertanya. Mbak Kun diam tidak bergerak. Kemudian Mbak Kun menjawab lirih tetapi sangat jelas. "Aku bunuh diri, menggantung di atas sumur." Mendadak aku merinding. Mbak Kun menjawab seperti itu. Tadinya aku hanya iseng saja mengucapkan kalimat itu, tetapi aku menjadi penasaran dan banyak pertanyaan di kepalaku. "Maaf Mbak, lantas apa yang membuat Mbak harus bunuh diri?" Aku melanjutkan pertanyaan, lalu duduk di kursi plastik yang aku ambil dari dapur. "Aku hamil. Kekasihku menolak bertanggung jawab, justru memutus hubungan setelah mengetahui aku hamil," jawab Mbak Kun lalu menangis. Seandainya aku bisa bantu untuk menenangkan Mbak Kun. Coba katakan apa yang Mbak Kun inginkan. Aku mau bantu, asal itu masih di batas wajar, kataku berikan penawaran sambil mencoba untuk menggali info lebih dalam. Jadi dalam percakapanku dengan Mbak Kun, dia dahulu adalah seorang mahasiswi di universitas terdekat, dan nama Mbak Kun adalah Neni. Sebelum kita lanjut, bisa didoakan ya Mbak Neni agar tenang di sana. Silakan doa masing-masing.
Saya lanjut lagi. Neni mempunyai seorang kekasih yang masih satu kampus dengannya, hanya berbeda jurusan. Dia namanya Johan. Saat itu ketika Neni meninggal, berumur 24 tahun dan Johan 28 tahun. Jadi saat itu ketika aku mulai menempati kontrakan, Johan seharusnya berumur 32 tahun jika dihitung saat meninggalnya Neni. Setelah mendengar pernyataan Neni, aku berjanji untuk mencari Johan dan akan membawanya ke kontrakan. Neni hanya mengangguk, kemudian menghilang. Hari berikutnya kira-kira lepas Isya, aku keluar beli makan. Dan di rumah yang waktu itu baru ada yang meninggal, masih ramai didatangi sana keluarganya. Aku sempat mampir sebentar, hanya sekedar mengucapkan bela sungkawa. Ketika aku hendak memasukkan motor malam itu, dari arah makam seorang laki-laki mungkin berumur 50-an tahun muncul. Dia melewati kontrakan dan menyapa. Lalu aku sapa balik. Pria itu sepertinya sehabis dari makam. Kemungkinan dia adalah saudaranya yang meninggal saat itu. Tapi aku sepertinya mengenal mirip seseorang, tapi aku lupa itu siapa. Aku tidak hafal orang-orang yang berada di kampung tersebut. Tapi aku merasakan ada sesuatu yang aneh. Pria itu mengaku saudara dan adik dari almarhum, namanya Bayu. Dia aku persilahkan masuk, tetapi memilih untuk duduk di kursi panjang yang terbuat dari anyaman bambu di depan teras. Kami ngobrol di teras rumah. Dia mengaku berasal dari Binjai, Medan, sama seperti almarhum dan istrinya yang juga berasal dari Medan. Bayu menceritakan bahwa abangnya sakit keras seminggu sebelum meninggal. Bayu menjelaskan bahwa abangnya sepertinya meninggalnya secara tidak wajar, karena Bayu dan abangnya seperti memiliki ikatan batin. Mungkin karena mereka kembar, abangnya tidak sakit apapun sebelumnya, atau memiliki riwayat penyakit turunan, atau sejenisnya. Bayu sangat yakin ada yang aneh dengan kematian abangnya. Bayu menduga ini ada kaitannya dengan bisnis abangnya, karena usaha abangnya yang maju dan besar. Banyak usaha yang serupa mengalami kemunduran, bahkan bangkrut. Padahal usaha milik abangnya ini terbilang masih belum begitu lama berdiri dibandingkan yang lainnya. Abangnya pindah ke Sumatera Barat karena dulu sering diteror oleh preman, dan usahanya dijalankan oleh orang lain kepercayaan abangnya. Bayu dan saudara yang lainnya memiliki pekerjaan masing-masing, jadi tidak bisa ikut andil dalam usahanya abangnya itu. Keesokan harinya karena aku libur, aku berencana mencari keberadaan Johan, mantan pacarnya Mbak Kun, yakni Neni. Aku hanya sekedar iseng, ingin membuktikan apakah yang dikatakan Neni itu benar. Aku pergi ke kampus di mana Neni kuliah sebelumnya, dan pastinya mencari tahu keberadaan Johan. Setelah aku telusuri, ternyata Neni dan Johan memang pernah kuliah di universitas tersebut, dan aku mendapatkan alamat Johan yang berada di sekitaran Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Alamat rumah Johan sudah aku dapatkan. Setelah aku cari, akhirnya aku menemukan lokasi rumah Johan. Aku bertemu dengan istrinya awalnya, tapi beberapa saat kemudian Johan keluar menemuiku. Pastinya mereka bingung, tidak merasa kenal denganku pastinya. Aku dipersilakan masuk terlebih dahulu, lalu aku memperkenalkan diri. Panjang lebar kami berbasa-basi, dan akhirnya aku mengatakan tujuanku. Aku mengaku sebagai saudara Neni. Aku tahu Johan sangat terkejut dan berusaha untuk tetap tenang, seakan tidak mengenali Neni. Aku mulai menyinggung dan membahas soal Neni, tapi Johan terus berkelit dan mulai emosi hingga mengusirku dari rumahnya. Tetapi istrinya mencegah dan ingin mendengar semuanya. Aku lalu menceritakan semuanya sesuai yang aku tahu dari Neni. Tahu bahwa aku adalah seorang anggota kepolisian. Johan tidak lagi bisa berkutik. Johan sendiri sudah menikah 3 kali, 2 kali cerai, dan istrinya saat itu adalah istri ketiga. Dan dari ketiga istrinya, Johan tidak memiliki anak. Aku meminta Johan untuk mengikutiku datang ke kontrakanku. Tentunya dia menolak dengan berbagai alasan. Karena desakan istrinya dan ancaman dariku, Johan tidak bisa menolak.
Siang itu Johan aku ajak ke kontrakan. Dalam perjalanan, Johan mengatakan keluh kesahnya bahwa dia menyesal. Tentu mengatakan untuk menjelaskan diri, meskipun dia bingung dengan apa yang aku sampaikan. Dia hanya pasrah. Kami sampai di kontrakan sekitar pukul 2 siang. Johan sudah merasa takut saat itu. Di pikirannya pasti sudah bermacam-macam dugaan. Bang, nanti jika aku kenapa-napa bagaimana bang? Aku kok takut ya bang, ucap Johan. Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa, kataku menenangkan. Sambil menunggu malam, kami banyak yang diceritakan. Intinya dia terus-menerus mengakui kesalahan. Malam akhirnya tiba. Lepas isya Johan sudah mulai ketakutan. Saat itu Bayu datang dan mengajakku untuk menemani ke makam abangnya. Dan Johan aku tinggal di kontrakan. Kami banyak ngobrol di sepanjang jalan. Menurut Bayu, abangnya adalah korban dari beku ganjang. Aku mengatakan bahwa aku sempat melihat sosok tinggi hitam di rumah abangnya malam itu sebelum abangnya meninggal. Bayu memperingatkan aku bahwa orang yang pernah bertemu beku ganjang adalah efeknya akan jatuh sakit dan kemudian meninggal. Aku meresponnya cukup baik, tapi tidak aku anggap serius. Makhluk mana yang berani mengancamku? Karena terlalu masuk ke dalam obrolan, aku lupa dengan Johan yang ada di rumah. Akhirnya aku mengajak Bayu untuk segera kembali. Tetapi katanya Bayu ingin menemani abangnya sebentar lagi. Aku tidak habis pikir, apa sedekat itu hubungan mereka? Aku kembali seorang diri karena khawatir dengan Johan. Tapi kekhawatiranku percuma, karena dia baik-baik saja dan sudah sedikit tenang. Beberapa jam kemudian, kurang lebih pukul 10 malam, Mbak Kun, Neni, berdiri di dapur, memelototi Johan dengan wujud manusia. Johan tidak menyadari, tentunya. Bang, sampai kapan aku di sini, Bang? Ada yang harus aku kerjakan, Bang. Aku pamit pulang dulu ya, Bang. Lagi pula Neni sudah lama meninggal. Mana mungkin dia tiba-tiba nongol. Aku serius menyesali tindakan aku dulu, Bang, ucap Johan. Dia tidak menyadarinya bahwa Neni ada di sampingnya sambil melototinya dengan wajah yang menyeramkan. Johan terus berceloteh dan menyinggung bahwa yang aku katakan adalah kebohongan. Awalnya masuk kontrakan memang Johan mulai takut. Tetapi lama-kelamaan dia yakin bahwa yang aku ucapkan hanya omong kosong belaka. Johan mulai tenang dan mulai berani membahas masa lalu dia dengan Neni. Yang menurut Johan, bahwa Neni yang memaksa Johan untuk pergi. Aku hanya diam mendengarkan Johan yang semakin berani menyalahkan Neni. Tentu Johan tidak menyadarinya. Sosok jelmaan Neni yang dari tadi di sampingnya memelototi Johan. Aku juga tidak ada bukti untuk meyakinkan dia bahwa Neni di sampingnya. Tetapi ucapan-ucapan Johan yang selalu membalikan fakta tentu membuat Mbak Kun marah. Srak! Suara rokok dan korek tiba-tiba bergerak pelan di meja dan kemudian dengan cepat melayang ke arah Johan. Seketika Johan langsung ketakutan. Dia ingin lari keluar rumah tapi terhalang oleh asbak yang tengah melayang di depannya. Johan terus-menerus minta tolong kepadaku untuk melakukan sesuatu. Tetapi tidak aku hiraukan. Aku sibuk bermain handphone dan tidak memperdulikan Johan. Sebelumnya aku juga menjelaskan kepada Johan untuk menyelesaikan masalahnya. Aku tidak ikut campur, hanya memantau saja jika Neni kelewatan. Namun dengan sikap Johan yang seperti itu, akhirnya tidak memuaskan Neni. Johan kabur dan buru-buru menyalakan motornya, lalu pergi. Meskipun Neni tidak puas, dia sudah cukup lega memberi Johan pelajaran. Setelah itu, ada yang berubah dengan Neni. Dia seperti bukan Mbak Kun yang aku kenal. Energinya lebih lembut, berbeda dengan sebelumnya yang terkesan menyeramkan. Tidak ada lagi beban yang dipikul Neni. Sepertinya dia akan segera pergi. Tetapi karena Neni ingin membalas budi, dia akan tetap dikontrakan hingga aku pindah nanti. Jadi tidak semua jin itu jahat, mereka juga bisa balas budi. Apapun akan mereka lakukan untuk membalas kebaikan kita. Bahkan sikap mereka jauh lebih manusiawi daripada manusia itu sendiri. Malam itu Pak Nas pemilik rumah datang. Beliau khawatir saat mendengar dari beberapa warga melihat bola api melayang di atas kontrakan. Beliau akhirnya mengakuinya bahwa di kontrakannya dulu seorang mahasiswi bunuh diri.
aku menerima kejujuran beliau. Dan aku bilang memang sudah tahu itu dari awal. Aku juga mengaku bahwa aku seorang spiritualis. Hal mistis tidak membuat aku takut. Mendengar penjelasanku, beliau merasa tenang. Kemudian beliau pulang, aku antar sampai rumah sekalian aku pergi ke kedai. Beberapa hari berlalu, Bayu masih sering berkunjung meski tidak setiap hari. Sore itu sepulang kerja, aku melewati rumah yang baru-baru ini meninggal. Ada seorang ibu-ibu tengah menyiram tanaman yang sedang mengobrol dengan Pak RT. Aku hentikan motor, sekedar menyapa mereka. Karena Pak RT ini hobi bicara, jadi panjang pembicaraannya. Ibu-ibu itu namanya Endah, adalah istri almarhum. Aku menceritakan bahwa adik laki-laki almarhum hampir tiap hari mampir di kontrakan. Aku ceritakan semuanya, lalu tiba-tiba Bu Endah kaget hingga terjatuh. Bagaimana tidak? Bu Endah mengaku bahwa suaminya tidak memiliki saudara, dan almarhum itu anak tunggal. Dan nama Bayu adalah almarhum suaminya. Ternyata Bayu adalah suami Bu Endah. Aku memang jarang bersosialisasi di lingkungan tempat tinggalku karena urusan pekerjaan. Jadi aku tidak banyak mengenal orang-orang di lingkungan tersebut. Anehnya, aku tidak menyadarinya. Jika memang Bayu yang aku temui beberapa kali itu bukanlah manusia, seharusnya aku menyadari itu. Aku dan Pak RT masuk rumah Bu Endah. Kami dipersilahkan masuk untuk ngobrol di dalam rumah yang lebih nyaman. Di dalam ruangan, aku melihat foto yang dihiasi oleh bingkai berwarna kuning emas. Sosok dalam foto tersebut memang mirip seperti orang yang aku temui akhir-akhir ini. Bu Endah bercerita sedikit tentang suaminya. Apa yang disampaikannya ada kemiripan dengan cerita yang Bayu ceritakan. Bu Endah sudah mengikhlaskan. Apapun yang terjadi, dia tidak ingin lagi memperpanjang masalah. Meskipun sebenarnya Bu Endah tahu siapa pelakunya. Akhirnya aku pulang. Aku justru kepikiran soal kematian Bayu. Jika memang itu ulah makhluk halus yang disebut beku ganjang, mungkin harus aku selidiki. Sudah menjadi kebiasaan bagiku untuk ikut campur dengan masalah yang serupa. Sebenarnya aku tidak mau, tapi rasa penasaranku jauh lebih kuat dan memaksaku untuk bertindak. Sementara itu, di ruangan yang sunyi aku terbangun dari tidurku. Seorang wanita membelakangiku sedang menyisir rambutnya. Dialah Sinta. Ini sudah menjadi kewajiban jika malam Jumat tiba. Setelah Sinta membantuku meraga sukma, kami pergi ke suatu tempat di mana kami biasa menghabiskan waktu berduaan untuk memadu kasih. Setelah aktivitasku selesai, sebetulnya aku tidak ingin pergi kemana-mana. Tapi, aku teringat soal kejadian tetanggaku yang berkaitan dengan beku ganjang. Kemudian aku meminta Sinta untuk menemaniku menyelidiki tentang beku ganjang ini. Aku pergi ke suatu tempat di desa sebelah di mana aku bertemu beku ganjang pertama kalinya. Menurut Sinta, rumah yang aku tunjukkan itu adalah milik seseorang yang memiliki ilmu untuk mengendalikan beku ganjang. Atau bisa jadi orang tersebut memelihara beku ganjang. Tentunya, aku tidak akan bertindak jika tidak ada bukti yang jelas. Pagi harinya, saat aku berangkat kerja, aku sengaja melewati rumah yang malam itu kami duga pemiliknya memelihara beku ganjang. Tidak terlihat ada orang saat aku melewatinya. Saat pulang kerja aku kembali melewati rumah tersebut. Dan ada seorang bapak-bapak yang sedang menyirami halaman rumahnya. Aku sekedar menyapa, dan orang tersebut membalasnya dengan sangat ramah dan bersahabat. Aku sengaja pancing bertanya menyangkut hal-hal mistis. Tetapi dari raut wajahnya biasa saja, tidak menunjukkan tanda-tanda ada kebohongan. Namun, ada yang janggal ketika aku hendak pulang. Ada seorang laki-laki muncul dari dalam rumah dan keluar berbarengan denganku. Aku yakin orang tersebut memiliki sesuatu yang misterius. Tetapi karena tidak ada alasan bagiku untuk bertanya, akhirnya aku lanjut pulang.
Esok harinya aku mampir lagi dan ketemu dengan pemilik rumah waktu itu, sebut saja Pak Ajo. Aku sempat menanyakan lelaki yang saat itu berpapasan denganku. Pak Ajo menjawab itu saudara istrinya dari Medan. Pak Ajo sendiri asli penduduk daerah situ, dan lelaki yang sedang kami bicarakan sudah pulang ke Medan. Dari situlah aku tidak bisa untuk membongkar lebih jauh soal sosok pemilik Beku Gajang. Itu sudah di luar jangkauanku. Aku tidak lagi bisa ikut campur. Beberapa hari kemudian, aku masih sering mampir karena Pak Ajo ini orangnya baik sekali dan nyambung diajak ngomong. Aku mendengar bahwa saudara istrinya meninggal yang menurut Pak Ajo tidak wajar. Dia juga menyinggung soal Beku Gajang. Di situ aku mulai bingung. Saat itu aku yakin bahwa saudara istrinya itu pemilik Beku Gajang, tapi dia meninggal karena Beku Gajang. Ada kemungkinan mungkin pemilik Beku Gajang bisa meninggal karena Beku Gajang lainnya. Aku tidak bisa berasumsi tanpa adanya informasi yang jelas. Apa mungkin Pak Ajo sengaja menutupi atau aku yang salah menerka? Entahlah, aku tidak memperdulikan hal itu. Aku sudah tidak lagi penasaran. Tidak semua hal yang aku selidiki selalu berjalan mulus. Dan sampai sekarang pun aku tidak tahu kebenarannya. Beberapa minggu kemudian, aku ambil cuti karena ingin ke Danau Toba bersama Jaka. Sebenarnya niatnya bukan ke Danau Tobanya, karena aku penasaran dengan sosok Beku Gajang yang konon pusat kerajaan Beku Gajang berada di Danau Toba. Sore itu Jaka sampai di kontrakan. Semua sudah kami persiapkan, tinggal berangkat saja. Sore itu, Jaka ingin menemui seseorang, karena Jaka diminta oleh kakak perempuannya untuk mengunjungi temannya di Bukit Tinggi. Akhirnya, aku ikut Jaka berangkat menuju ke tempat teman kakaknya. Sebut saja namanya Roni. Menurut cerita kakak Jaka, Roni ini dulu satu kampus dengan kakak Jaka. Menurutnya, Roni ini ditempeli oleh sosok kuntilanak dari Gunung Marapi di Sumatera Barat. Menurut kakaknya, Roni dulu diikuti oleh sosok wanita setelah pulang dari pendakian. Namun, Roni tidak mempercayai hal itu. Dan sudah beberapa tahun berlalu, Roni baru menyadari. Roni menceritakan bahwa dia sering bermimpi bertemu wanita cantik yang selalu meminta berhubungan badan. Hal itu Roni alami hingga 1 tahun terakhir ini. Tori, kita batalkan dahulu ke Danau Toba. Apa kau keberatan? Ucap Jaka. Tidak masalah, Jaka. Kita urus dulu masalah yang ada, kataku. Roni menceritakan 5 tahun lalu saat Roni mendaki. Waktu itu Roni umur 30 tahun. Roni selalu gagal dalam menjalin hubungan dengan seorang wanita. Bahkan pernah sampai ke pelaminan, tapi tiba-tiba saja itu dibatalkan sepihak. Roni teringat Narti, kakak Jaka waktu itu, pernah memperingatkan dia bahwa dia sedang diikuti sosok perempuan. Segera peringatan Roni abaikan yang akhirnya dia mengalami kejadian yang tidak bisa dia hindari. Menurut penerawangan Jaka, Roni diikuti oleh sosok kuntilanak yang tidak biasa. Banyak jenis kuntilanak yang ada dan memiliki ketertarikan yang berbeda-beda. Roni melanjutkan ceritanya. Waktu berkemah di Gunung Marapi, dia bermimpi bertemu wanita cantik yang ingin menikahi Roni. Roni hanya beranggapan itu hanya sebatas mimpi. Roni menyetujuinya karena dalam mimpi Roni, sosok wanita cantik itu membuatnya terpesona. Tanpa dia sadari itu berdampak dalam kehidupannya yang susah mendapatkan jodoh. Karena permintaan kakaknya, Jaka akan membantu Roni untuk menghilangkan makhluk yang mengikuti Roni. Menurut Jaka, kuntilanak yang mengikuti Roni bukanlah kuntilanak yang sering kita lihat. Kuntilanak yang satu ini sangat berbeda. Dia memiliki perasaan dan juga cukup berbahaya. Akan percuma jika melepaskannya. Dia akan kembali lagi. Satu-satunya cara yang aman mengembalikannya ke tempat asalnya. Akhirnya kami memutuskan untuk mendaki di Gunung Marapi. Malam itu aku dan Jaka kembali ke kontrakan. Kami menyiapkan keperluan untuk mendaki. Selesai persiapan, kami istirahat dan bangun pukul 00.30 setengah 1 dini hari. Karena Roni telepon dan siap untuk berangkat. Kami harus berangkat malam itu dan sampai di Padang Panjang pukul 2 pagi dini hari. Kemudian kami bersiap berangkat untuk mendaki.
Karena masih pagi buta, tentu masihlah gelap. Untung saja jalur pendakian mudah dan cuaca bagus. Srak, srak, srak. Seketika Roni mundur dan hendak kabur. Tenang, tidak perlu takut. Tetap di tempat, jangan lari. Perintah Jaka. Senter kami arahkan ke depan di mana suara berasal. Roni hanya melihat pohon-pohon bergerak yang menimbulkan suara. Tapi yang aku lihat adalah seekor kera putih yang besar bergelantungan loncat ke sana kemari. Suara kera itu mendarat tepat di depan kami. Kera itu besar, mungkin tingginya 3 meter. Roni tidak menyadarinya bahwa di hadapan kami ada sosok kera yang besar. Jangan bergerak, tetap di tempat. Perintah Jaka. Ada apa, Bang? Tanya Roni keheranan. Tidak ada apa-apa. Hanya ada yang memberi salam, kataku sambil tersenyum. Roni mulai agak panik melihat sekelilingnya. Kehadiranku dan Jaka tentunya membuat makhluk yang ada di sekitar merasa terpancing. Kenapa kalian kemari? Apa yang kalian cari? Kata seseorang entah di mana wujudnya. Kepanikan Roni mulai bertambah dan waspada dengan sekelilingnya. Kami tidak ada maksud buruk. Izinkan kami lewat, aku menjawab. Monyet besar itu kemudian pergi. Kami tidak bisa lagi mendeteksi sosok yang bersuara tersebut. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Semakin jauh kami melangkah, aura negatif sekeliling semakin besar. Sebetulnya arah yang kami tempuh bukan jalur pendakian. Tapi menurut Roni, dulu memang sempat tersesat dan berkemah di suatu tempat. Mungkin inilah jalurnya. Hari sudah pagi. Setelah membuat tenda kami istirahat karena lelah, tidak peduli di mana tempatnya. Selama kami masih berada di kawasan Gunung Marapi, kami bisa melepasnya. Sosok yang menempel pada Roni. Waktu terus berjalan hingga hari menjadi sore. Suasana dingin sekali saat itu karena sepertinya akan hujan. Kami berencana untuk pulang saja, karena jika hujan tentu akan merepotkan. Kami diskusikan, akhirnya tetap untuk melanjutkan menunggu hingga malam. Semoga saja tidak hujan. Dari arah belakang kami muncul 2 orang pendaki dan menghampiri kami. Alhamdulillah. Permisi udah, mau tanya, jalur keluar sebelah mana ya? Kami terpisah dari rombongan kami. Tanya seorang mahasiswi, sebut saja namanya Putri, dan 1 orang lagi wanita adalah Rizka. Kami secara tidak sengaja bertemu dengan kedua wanita yang katanya terpisah dari rombongan. Namanya Putri dan Rizka. Jalurnya sebelah sana, Uni, ucap Roni. Terima kasih udah, jawab Putri. Hati-hati ya, ucap Jaka cengengesan. Putri, bagaimana jika besok saja kita keluarnya? Aku merasa ada janggal, kata Rizka. Karena hari itu juga mulai gelap. Tentu akan sulit jika harus dilalui oleh kedua wanita tersebut. Putri hanya menuruti Rizka, karena Putri percaya dia bisa mengambil langkah yang baik. Putri meminta kami untuk bergabung. Awalnya kami ragu, karena kami ada tugas yang cukup berbahaya. Tidak mungkin kami melibatkan mereka. Maaf bang, mau tanya, ucap Rizka. Iya, ada apa Uni? Jawab Jaka. Maaf bang, bukan mau apa-apa. Cuma itu bang, kawan abang yang itu, sambil nunjuk Roni. Yang itu sepertinya diikuti makhluk sejenis kuntilanak bang. Bukan bermaksud nakutin atau ada maksud lain. Kebetulan aku bisa melihat mereka. Dan kawan abang satunya itu juga, sambil nunjuk Tori. Tapi aku tidak bisa jelaskan itu apa, ucap Rizka yang tidak tahu bahwa dia sedang berbicara dengan seorang ahli spiritual. Hehehe. Uni banyak tahu ya. Terus di belakang Uni itu siapa? Jaka bertanya balik. Rizka tentu kaget mendengarnya. Abang-abang bisa lihat? Kata Rizka dengan nada yang agak keras, sehingga aku menengok dan menghampiri mereka. Ada apa Jaka? Kataku. Tidak apa-apa. Sepertinya Uni ini sama seperti kau, ucap Jaka. Berarti abang juga bisa lihat. Abang indigo ya? Kata Rizka kepadanya dengan antusias. Meskipun awalnya dia terlihat cuek dan tidak bersahabat, tiba-tiba berubah seperti seolah kami ini teman lama. Aku bukan indigo Uni,
Tapi anggap saja seperti itu, kataku. Bisa kebetulan sekali ya bertemu dengan kalian yang memiliki kemampuan seperti Rizka, ucap Putri sambil menyembunyikan tangannya karena kedinginan. Maaf kalau aku tidak seperti mereka, hehehe, sahut Roni. Kami menjelaskan tujuan kami berada di sana. Putri pastinya takut berbeda dengan Rizka yang terlihat semangat dilihat dari sorot matanya. Panjang lebar kami saling berkenalan dengan benar dan berbagi cerita. Beberapa jam berlalu, kami semakin asyik membahas percakapan yang berbau mistis, hingga kami mulai berhenti berbicara saat kami mendengar sesuatu. Klek, klek, klek. Terdengar seperti suara langkah kaki tetapi mirip tulang-tulang beradu yang membuat ngilu. Suara itu semakin dekat dan terlihat sosok berambut panjang berjalan merangkak. Tetapi posisi terbalik, cara merangkaknya mengerikan. Sekujur tubuh bersuara seperti tulang-tulangnya patah. Makhluk aneh pertama yang pernah aku temui, bentuknya mengerikan. Ditambah lagi cekikikan, seperti kuntilanak, tetapi dengan suara yang ngebas. Kuntil bapak, ucap Rizka tiba-tiba yang membuatku dan Jaka menahan tawa. Putri bersembunyi di belakang Rizka karena ketakutan. Dan Roni sendiri masih mampu menahan takutnya. Pergi, kami tidak mengganggumu, ucap Rizka dengan berani sambil melempar ranting ke arah sosok tersebut. Makhluk itu pergi sambil tertawa mengerikan. Sosok itu cukup berbahaya sebetulnya. Tapi sosok itu tidak akan berani macam-macam jika ada banyak orang. Tapi sosok itu berani menyerang jika yang ditemuinya sendirian. Malam itu Jaka mempersiapkan untuk ritual pemanggilan untuk mengusir kuntilanak yang mengikuti Roni. Segala macam proses Jaka lakukan. Berbagai mantra Jaka ucapkan dan sepertinya berhasil. Seketika aura berubah. Putri dan Roni mulai kehilangan kesadaran. Dibarengi munculnya ratusan kuntilanak di sekeliling kami dengan tawa yang mengerikan. Putri tertunduk dan menutup telinga dipeluk oleh Rizka. Di samping Roni muncul sosok kuntilanak kuning dengan wujud yang mengerikan, dengan kukunya yang panjang dan wajahnya yang menyeramkan. Roni kaget dan pingsan seketika ketika melihat sosok kuntilanak kuning di sampingnya. Kalian di sini ada perlu apa? Kenapa memanggil kami? Ucap salah satu sosok yang berbeda di sana. Yang mana pemimpin kalian? Kata Jaka. Mereka tidak membalas ucapan Jaka. Beberapa sosok kuntilanak merah mendekati kami. Berhenti, mundur kalian. Kami tidak mengganggu kalian, ucap Rizka dengan berani menghadang sosok tersebut. Beberapa kuntilanak merah mendekat dan Rizka merasa terancam. Siejin, panggil Rizka. Muncullah sosok kekar dan tampan dengan alis tebal dan berpakaian seperti panglima perang Cina dengan topinya yang khas dan membawa tombak dengan bilah melengkung seperti golok. Kemunculan Siejin membuat beberapa kuntilanak lari meninggalkan tempat tersebut. Namun beberapa kuntilanak merah tidak gentar. Hanya saja mereka berhenti bergerak. Lalu kuntilanak kuning yang tadinya diam saja hendak pergi, tetapi terhalang oleh sesuatu yang mengekangnya. Itu adalah mantra yang sudah Jaka rapalkan, hingga membuat kuntilanak terkunci dan tidak bisa bergerak. Melihat aksi Jaka, kuntilanak merah menghampiri dan menyerang Jaka. Kuntilanak merah terpental jauh hingga tak terlihat. Jangankan kuntilanak, serangan Inyak Rimbo saja terpental, apalagi makhluk yang di bawahnya. Namun aura negatif semakin kuat dan membuat Putri tergeletak pingsan. Muncullah sosok hitam yang mengerikan dengan auranya yang sangat menekan. Keadaan mulai gawat. Aku harus segera memanggil Sinta, sebab dalam keadaan fisik aku masih belum mampu untuk melawan mereka. Nang Rizka, bisakah pendampingmu melindungi kami sebentar? Kataku. Iya bang, tapi aku tidak tahu si Jin mampu bertahan berapa lama, balas Rizka. Tidak lebih dari 1 menit, kataku dan langsung meditasi untuk memanggil Sinta. Sebelumnya yang Rizka lihat tentang sosok yang ada di sampingku itu hanyalah tanda atau ikatan antara aku dan Sinta. Sosok kuntilanak hitam itu langsung menyerang dengan ganas. Dengan arahan Rizka, Siejin mampu melindungi kami semua dari serangan kuntilanak hitam. Tiba-tiba kuntilanak hitam berteriak kencang sekali, sehingga konsentrasiku hampir goyah.
Seluruh kuntilanak merah berkumpul dan di belakangnya kuntilanak lainnya berdatangan. Rizka mulai tidak kuat menahan aura yang begitu besar. Namun dengan tekadnya, Rizka tetap bertahan. Xie Jin memutar goloknya dan menyerang angin. Hembusan goloknya membuat semua kuntilanak yang ada terpukul mundur. Tapi sesaat kemudian, para kuntilanak kembali berkumpul. Karena begitu kuatnya tekanan di sekeliling Rizka, lama-kelamaan dia tidak mampu menahannya, lalu dia roboh. Di saat yang sama, tiba-tiba dari arah langit, 4 bayangan merah terjun ke bawah dan mendarat di sekeliling kami. Seketika tekanan yang menekan kami hilang. Keempat sirah datang, dan masing-masing sirah mengitari kami. "Apa perintahmu, suamiku?" ucap Sinta. "Musnahkan mereka." Aku beri perintah kepada Zirah. Tombak naga langit yang aku miliki adalah pemberian dari Raja Istana Langit. Meskipun sebenarnya bukan diberikan, karena tombak naga emas sudah mengakuiku, Raja Al tidak punya pilihan lain. Tombak naga emas juga sebagai simbol kekuasaan yang mampu memerintah semua peri yang ada, bahkan Ratu Peri sekalipun, dan tidak terkecuali penghuni Istana Langit. Raja Al sendiri tidak akan berani membantah. Hanya butuh sekian detik, Zirah sudah selesai dengan tugasnya. Semua kuntilanak yang ada lenyap seketika, dan tersisa kuntilanak hitam yang bertahan. Kuntilanak hitam perlahan lenyap, dan suasana kembali tenang, dengan suara-suara binatang malam saling bersahutan. Aku jelaskan kepada Sinta tujuan kami, dan Sinta tiba-tiba mendekati Jaka. Jaka paham apa yang akan dilakukan Sinta. Lalu Jaka menyingkir meninggalkan kuntilanak kuning, dan diurus oleh Sinta. "Menyingkirlah kau makhluk hina. Jangan pernah kau datang kembali," ancam Sinta pada kuntilanak kuning. Kuntilanak kuning sangat ketakutan, kemudian menghilang. Lalu Sinta dan Zirah kemudian berpamitan. Sebelum pergi, Sinta mengatakan, "Suamiku, makhluk apa itu?" kata Sinta sambil menunjuk Xie Jin. "Kami biasa katakan sendiri, istriku," jawabku singkat. "Lupakan, asal tidak menyakitimu." "Tidak masalah," ucap Sinta yang kemudian pergi. Pastinya akan terasa asing bagi Sinta atas kemunculan Xie Jin, karena Xie Jin adalah makhluk dari daratan Cina. Meskipun aku sendiri sudah tahu, tapi melihat secara langsung penampilan Xie Jin jujur membuatku kagum. Xie Jin mampu meniru penampilan manusia dengan sempurna, bahkan jauh lebih baik. Lenyapnya kuntilanak hitam dan kuntilanak kuning bukan berarti masalah kami selesai. Zirah telah banyak membantai kaum kuntilanak. Tapi mau bagaimanapun dari sudut posisi kami harus melakukan itu karena tidak akan ada keberhasilan dalam negosiasi. Lagi pula aku juga tidak mempercayai makhluk sepertinya. Kemungkinan besar pimpinan kuntilanak tidak akan terima. Biarlah jika itu terjadi. Datanglah, kami siap menghadapi. Rizka tiba-tiba mendekatiku. Sepertinya dia takut akan sesuatu. "Bang, mereka itu sepertinya cukup berbahaya. Apa abang beneran bisa kendalikan mereka? Lalu kenapa mereka yang berjubah merah tertutup rapat wajahnya? Itu membuatku tidak nyaman, bang," ucap Rizka. "Tidak perlu takut, mereka itu..." Belum sempat aku menjawab, Jaka memotongnya. "Itu istri gaibnya yang menggunakan mahkota. Keempat jubah merah itu pengawal istrinya. Mereka adalah peri yang berasal dari Pasaman, asalnya dari kerajaan langit," singkat Jaka menyampaikan sambil melemparkan senyum mautnya. "Wow, istri gaib peri dari kerajaan langit? Serius, bang? Keren sekali itu, bang," ucap Rizka panjang lebar dengan berbagai pertanyaan. Kami sampai lupa 2 orang teman kami yang pingsan. Kami kemudian bawa masuk Roni dan Putri ke tenda masing-masing, lalu melanjutkan obrolan. Rizka masih keturunan Tiongkok, lebih tepatnya kakek buyutnya. Jika di Jawa ilmu-ilmu gaib banyak berasal dari aliran kejawen, tapi kakek buyut Rizka memiliki aliran yang memang berbeda, namun pengertiannya kurang lebih sama dengan aliran gaib di Jawa. Meskipun Rizka masih keturunan Tiongkok, tetapi ayah ibunya orang Jawa. Kakek buyut Rizka seorang yang mendalami ilmu Tao atau Tao Chia. Ini mengarah pada kepercayaan soal dewa-dewi,
Dan katanya ilmu ini bisa diwariskan turun-temurun tanpa proses dan ritual yang memakan waktu. Rizka termasuk keturunan dari sekian generasi yang mewarisi dari leluhurnya. Ketika lahir Rizka sudah didampingi sosok yang disebut Siejin. Siejin ini menurut Rizka adalah salah satu prajurit kahyangan atau kerajaan langit. Namun Siejin ini dulunya juga bagian dari pasukan merah. Pasukan merah adalah pasukan ekspedisi dari tanah kematian di Xinjiang, Cina. Nanti akan dibahas sesuai alur ceritanya ya, nantikan saja. Siejin ini cukup kuat dari segi kemampuan individu. Tapi kemampuan Siejin bukan menjadi patokan utama, sebab jin yang berasal dari Tiongkok ini memiliki kemampuan yang tidak bisa dianggap remeh. Bahkan, klan naga di Istana Langit sebetulnya berasal dari Tiongkok dan hanyalah makhluk biasa saja di sana. Di Cina, naga memiliki arti dan simbol yang berbeda-beda. Ada naga kemurkaan yang menjadi simbol kejahatan dan kehancuran. Ada juga naga bijaksana yang menjadi simbol kemakmuran dan keberuntungan. Siejin dianggap sebagai salah satu dewa dari kahyangan. Leluhur Rizka pernah mengatakannya ke anak cucunya. Siejin sendiri termasuk ke dalam dewa perang. Menurut Rizka, Siejin mampu memanggil bala bantuan pasukan jin. Meskipun bukan menyandang jenderal, Siejin termasuk perwira tinggi di kahyangan dan lumayan berpengaruh. Sejauh ini Rizka belum pernah membuktikan kemampuan Siejin, karena Rizka sendiri tidak pernah mendapat ancaman yang serius selama ini. Namun semenjak mengenal kami, tentunya sangat berpengaruh sekali bagi Rizka. Untuk pertama kalinya, dia mengalami kejadian yang berbahaya, tapi sangat menakjubkan. Menakjubkan untuk menjadi sebuah cerita, tetapi tidak mudah untuk melaluinya. Bersambung, nantikan bagian berikutnya, hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum. Alhamdulillah, tetap di Fakta Sejarah.